Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Bagas Saputra dari Prodi Manajemen Universitas Dinamika Surabaya. Saya beserta dua rekan saya, yaitu Muhammad Mansur dan Ronaldo Kristio, akan membahas bab 2 manajemen pemasaran, yaitu mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Dalam ekonomi yang sangat kompetitif di saat ini, semakin banyak pembeli rasional yang dihadapkan dengan beragam jenis pilihan produk. Perusahaan hanya dapat meraih kemenangan dengan melakukan proses penghantaran nilai yang bagus, serta memilih, menyediakan, dan mengkomunikasikan nilai yang unggul. Untuk menciptakan dan penghantaran nilai dapat dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama yaitu memilih nilai. Sebelum produk itu dibuat dan sebelum produk itu tersedia, biasanya hal yang dilakukan adalah menciptakan atau membuat strategi pemasaran. Bagian pemasaran harus mensegmentasikan pasar dengan memilih sasaran pasar yang tepat dan mengembangkan penawaran positioning nilai. Hal itu dilakukan dengan rumus STP, yaitu segmentation, targeting, dan positioning. Rumus STP tersebut merupakan inti dari pemasaran strategis. Yang kedua adalah menyediakan nilai. Pemasar harus menentukan fitur produk tertentu, harga, dan distribusi. Menentukan fitur produk itu juga penting, karena jika fitur produk tersebut memiliki nilai, maka produk tersebut bisa bermanfaat bagi pembeli dan pembeli menyukai dan akan membeli produk tersebut. Lalu yang ketiga adalah mengkomunikasikan nilai dengan mendaya gunakan tenaga penjualan, promosi jualan, iklan, dan sarana komunikasi yang lain untuk mengumumkan dan mempromosikan produk. Setiap fase nilai ini mempunyai implikasi biaya. Yang menjadi masalah adalah bahwa proses pengantaran nilai ini dimulai sebelum produk ada dan masih berlanjut ketika produk itu dikembangkan. Adapun pendekatan sistem 3V terhadap pemasaran. Yang pertama, ada value segment. Artinya mendefinisikan segmen nilai. Mendefinisikan segmen nilai di sini seperti melakukan riset pasar dan menganalisis diri perusahaan. Yang kedua, ada value proposition. Artinya mendefinisikan proposisi nilai, meliputi pengembangan produk baru, yaitu strategi pengadaan dan pemilihan vendor. Yang ketiga, ada value network, artinya mendefinisikan jaringan nilai dengan cara melakukan strategi pemasaran dengan iklan dan pengelolaan distribusi untuk menyebarkan jaringan produk ke retail dan juga konsumen. Dan selanjutnya ada core business process in value chains atau proses bisnis inti dalam rantai nilai. Yang pertama ada proses mengindra pasar. Semua kegiatan ini untuk mengumpulkan intelijen pasar, menyebarkannya dalam organisasi, dan menindaklanjuti informasi. Yang kedua, ada proses realisasi penawaran baru. Semua kegiatan dalam meneliti, mengembangkan, dan meluncurkan penawaran berkualitas tinggi yang baru dengan cepat dan sesuai anggaran. Yang ketiga, ada proses akuisisi pelanggan. Semua kegiatan dalam mendefinisikan pasar sasaran dan mencari calon pelanggan baru. Yang keempat, ada proses manajemen hubungan pelanggan. Semua kegiatan dalam membangun pemahaman, hubungan, dan penawaran yang lebih dalam dengan pelanggan perorangan. Yang terakhir, ada manajemen pemenuhan. Semua kegiatan dalam menerima dan menyetujui pesanan, mengirimkan barang tepat waktu, dan mengambil pembayaran.
Dan selanjutnya ada pemasaran holistik dan nilai pelanggan. Orientasi pemasaran holistik juga dapat membantu menangkap nilai pelanggan. Pemasar holistik meraih keberhasilan melewati pengelolaan rantai nilai unggul yang menghantarkan tingkat kualitas produk, layanan, dan kecepatan tinggi. Pemasar holistik juga mencapai pertumbuhan yang menguntungkan dengan memperluas pangsa pelanggan, membangun loyalitas pelanggan, dan menangkap nilai seumur hidup pelanggan. Dalam pemasaran holistik terdapat 3 pertanyaan manajemen kunci. Yang pertama, bagaimana perusahaan dapat mengidentifikasi peluang nilai baru? Yang kedua, bagaimana perusahaan dapat menciptakan penawaran nilai baru yang lebih menjanjikan secara efisien? Yang ketiga, bagaimana perusahaan dapat menggunakan kapabilitas dan infrastrukturnya untuk menghantarkan penawaran nilai baru secara lebih efisien? Pertanyaan tersebut juga terdapat 3 jawaban, yaitu eksplorasi nilai, penciptaan nilai, dan penghantaran nilai. Yang pertama, eksplorasi nilai. Eksplorasi nilai di sini dengan menciptakan 3 ruang. Yang pertama, ruang kognitif pelanggan. Yang kedua, ruang kompetensi perusahaan. Yang ketiga, ruang sumber daya kolaborator. Ruang kognitif di sini yaitu pelanggan mencerminkan kebutuhan lama dan laten serta meliputi dimensi seperti kebutuhan partisipasi, stabilitas, kebebasan, dan perubahan. Yang kedua, ada ruang kompetensi perusahaan. Ruang kompetensi perusahaan di sini berdasarkan lingkup bisnis luas dan terfokus. Di dalamnya terdapat kemampuan berbasis fisik dan juga berbasis pengetahuan. Yang ketiga, ruang sumber daya kolaborator, yaitu mencakup kemitraan horizontal dengan mitra yang dipilih dari kemampuan mereka untuk mengeksploitasi peluang pasar yang berhubungan, serta kemitraan vertikal dengan mitra yang dapat melayani penciptaan nilai perusahaan. Yang kedua, penciptaan nilai. Di sini, menciptakan nilai bagi pemasar meliputi pengidentifikasian manfaat pelanggan baru dari pandangan pelanggan, yaitu dengan memanfaatkan kompetensi inti dari wilayah bisnis dan memilih serta mengelola mitra bisnis dari jaringan kolaborasinya. Yang ketiga, penghantaran nilai. Penghantaran nilai sering berarti melakukan investasi penting dalam infrastruktur dan kemampuan. Perusahaan harus memiliki kecakapan dalam hal manajemen hubungan pelanggan, manajemen sumber daya internal, dan manajemen kemitraan bisnis. Selanjutnya ada rencana pemasaran. Rencana pemasaran beroperasi pada 2 tingkat, yaitu rencana pemasaran strategis dan rencana pemasaran taktis. Yang pertama, rencana pemasaran strategis, yaitu menjelaskan sasaran pasar dan proposisi nilai yang akan ditawarkan oleh perusahaan, dan juga berdasarkan pada analisis peluang pasar terbaik. Tujuan pemasaran strategis biasanya meningkatkan penjualan, pendapatan, pangsa pasar atau segmentasi pasar, dan juga menciptakan merek baru atau produk baru dan posisi pasar. Salah satu contoh yang baik dari strategi pemasaran strategis adalah menyediakan informasi yang relevan dan berguna untuk pelanggan dan calon pelanggan tentang produk yang akan kita tawarkan. Ketika mereka tertarik membeli produk yang kita tawarkan, maka akan mengakibatkan peningkatan pada penjualan dan pendapatan. Taktik rencana yang digunakan untuk menyampaikan informasi itu bisa melalui email, newsletter, memposting di blogspot, dan juga artikel pemasaran yang lain. Yang kedua, ada pemasaran taktis. Pemasaran taktis ini menspesifikasikan taktik pemasaran termasuk fitur produk, promosi, penyediaan barang, penetapan harga, saluran penjualan, dan layanannya.
Setelah rencana strategi pemasaran didirikan, taktik yang akan digunakan yaitu untuk mengimplementasikan rencana strategis. Contohnya, ketika kita melakukan promosi di Blogspot, lalu kita sering kali mempromosikan produk kita di Blogspot dan juga tidak ada yang tertarik untuk membeli, maka rencana itu akan sia-sia atau juga membuang waktu yang percuma. Namun, dengan meningkatkan upaya pemasaran, itu bisa melalui sosial media, bukan blogspot lagi, seperti Facebook, Twitter, ataupun marketplace saat ini, di mana peluang pasar akan ada dan juga pelanggan akan meninggalkan komentar yang menguntungkan. Menilai peluang pertumbuhan, yaitu yang pertama adalah pertumbuhan intensif, yaitu pertumbuhan di mana perusahaan meninjau peluang bisnis itu saat ini untuk meningkatkan kinerja. Ada 3 strategi pertumbuhan intensif yang mungkin, yaitu yang pertama strategi penetrasi pasar, strategi pengembangan pasar, dan strategi pengembangan produk. Dan yang kedua adalah pertumbuhan integratif, yaitu pertumbuhan di mana strategi perluasan operasi perusahaan itu melalui akuisisi pemasok, pelanggan, atau pesaingnya. Tujuannya yaitu adalah untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan. Dan yang ketiga adalah pertumbuhan diversifikasi, yaitu pertumbuhan di mana perusahaan itu masuk ke pasar baru, baik yang masih terkait dengan bisnis saat ini atau yang tidak terkait sama sekali dengan bisnis saat ini, atau diversifikasi tidak terkait strategi pengembang. Inovasi pemasaran, yaitu penerapan metode pemasaran yang baru atau peningkatan signifikan pada penguasaan atau bikin produk, pengembangan produk, promosi produk atau harga, yaitu ada 5. Yang pertama, menghindari judul inovasi. Yang kedua, menggunakan sistem pertemanan. Yang ketiga, segera menentukan ukuran. Yang keempat, membidik sasaran yang termudah. Yang kelima, mendapatkan data untuk insting. Dan ini adalah perencanaan strategis unit bisnis, yaitu yang pertama ini misi bisnis dengan melakukan yaitu analisis SWOT, setelah itu lingkungan eksternal, kemudian formulasi tujuan dan formulasi strategi, kemudian formulasi program, implementasi, dan umpan balik. Dan ini itu perencanaan ini untuk melakukan bisnis dengan melakukan strategi yang ada formulasinya, yaitu tujuan, strategi, program. Rencana strategis unit bisnis, yaitu ada analisis SWOT, yaitu sebuah kegiatan untuk mengevaluasi atau menganalisa secara keseluruhan tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan, yaitu SWOT itu adalah S itu strength, W itu weakness, O itu opportunities, T itu threats. Yaitu S strength itu kekuatan, weakness itu kelemahan, opportunities itu peluang, dan threats itu ancaman. Itu yang pertama kerangka dasarnya dengan menggunakan komponen atau fondasi untuk menciptakan penawaran derivatif. Dan yang kedua ini solusinya, yaitu menciptakan penawaran agregasi dan sesuaikan
yang menyelesaikan masalah pelanggan dari awal hingga akhir. Dan yang ketiga yaitu pelanggan, menemukan kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi. Dan yang keempat yaitu penangkapan nilai, dengan mendefinisikan kembali, menciptakan aliran pendapatan baru dan inovatif. Ini adalah infografis STEM atau disebut juga karya infografis, yaitu dengan memiliki jaringan yang menciptakan penawaran cerdik dan terintegrasi yang berpusat pada jaringan. Dan yang kedua adalah merek, mengangkat merek ke wilayah baru. Dan kayak infografis ini untuk dilakukan melalui layanan-layanan dengan menggunakan jaringan tertentu dengan gaya-gaya terbarunya. Selanjutnya adalah basic layout atau tata letak dasar. Di sini terdiri dari proses. Pertama dalam merancang kembali proses inti untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya organisasi. Di sini mengubah fungsi bentuk atau lingkup kegiatan perusahaan. Selanjutnya rantai pasokan. Rantai pasokan itu berpikir secara berbeda tentang pengadaan dan pemenuhan. Dan terakhir adalah kehadiran. Di sini menciptakan saluran distribusi baru atau titik kehadiran. Selanjutnya adalah matriks analisis peluang pasar. Yang pertama adalah matriks peluang. Nah, matriks peluangnya itu yang pertama, perusahaan mengembangkan sistem pencahayaan yang lebih kuat. Di sini probabilitas keberhasilan tinggi dan daya tariknya tinggi. Yang kedua adalah perusahaan mengembangkan alat untuk mengukur efisiensi energi semua sistem pencahayaan. Di sini probabilitasnya keberhasilannya rendah, tapi daya tariknya itu tinggi. Yang ketiga, perusahaan mengembangkan alat untuk mengukur tingkat iluminasi. Di sini probabilitasnya keberhasilannya tinggi dan daya tariknya rendah. Yang terakhir, perusahaan mengembangkan program piranti lunak untuk mengerjakan dasar-dasar pencahayaan kepada personal studio TV. Di sini probabilitas keberhasilannya rendah dan daya tarik rendah. Selanjutnya adalah matriks ancaman. Matriks ancaman dinilai dari probabilitas untuk terjadi dan keseriusan. Pertama adalah topik tentang persaingan pengembangan sistem pencahayaan yang lebih unggul. Nah, probabilitas untuk terjadi tinggi dan keseriusannya itu tinggi. Yang kedua, depresi ekonomi yang parah dan berlangsung lama. Probabilitas untuk terjadi itu rendah dan keseriusannya itu tinggi. Yang ketiga, biaya lebih tinggi. Di sini probabilitas untuk terjadi tinggi, keseriusannya itu rendah. Yang terakhir adalah peraturan untuk mengurangi jumlah lisensi. Di sini probabilitas untuk terjadi itu rendah dan keseriusannya itu rendah. Ini adalah matriks ancaman dan matriks peluang dalam analisis peluang pasar. Selanjutnya adalah analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal atau kekuatan dan kelemahan adalah kemampuan menentukan peluang yang menarik dan kemampuan memanfaatkan peluang tersebut. Dalam halnya adalah formulasi tujuan. Di sini perusahaan melakukan analisis SWOT. Perusahaan dapat terus mengembangkan tujuan khusus untuk periode dan perencanaan. Saat proses ini disebut formulasi tujuan atau goal formulation. Tujuannya adalah sasaran spesifik menyangkut besaran dan waktu. Formulasi strategis adalah tujuan goal yang mengidentifikasi apa yang ingin dicapai oleh unit bisnis, sedangkan strategis adalah mencapai permainan kita untuk sampai ke sana. Jadi strategis adalah perencanaan kita untuk dalam perusahaan. Setiap bisnis harus merancang sebuah strategi untuk mencapai tujuannya. Seperti halnya yang terdiri dari strategi pemasaran serta strategi teknologi dan strategi pengadaan compatible. Formulasi tujuan. Dalam formulasi tujuan ini harus memenuhi 4 kriteria. Yang pertama, harus berurut. Tujuan harus diatur berurutan mulai dari yang paling penting sampai yang paling tidak penting. Yang kedua, harus kuantitatif. Bisa mungkin tujuan harus bersifat kuantitatif. Yang ketiga, harus realitas.
Tujuan harus realitas ya, dengan tujuan harus timbul dari analisis peluang dan kekuatan unit bisnis, bukan dari harapan. Yang terakhir, konsisten. Tujuan harus konsisten dalam memaksimalkan penjualan dan laba, sekaligus adalah suatu yang mustahil. Formulasi strategi. Dalam strategi generik Porter, Michael Porter mengajukan 3 strategi generik yang memberikan titik awal yang baik untuk berpikir secara strategis. Yang pertama adalah kepemimpinan biaya secara keseluruhan, diferensiasi, dan fokus. Nah, kepemimpinan biaya adalah perusahaan yang mengajar strategi ini bekerja keras untuk mencapai biaya produksi dan distribusi terendah, sehingga mereka dapat menetapkan harga yang lebih murah dibandingkan pesaing mereka dan memenangkan pangsa pasar yang besar. Yang kedua, diferensiasi. Diferensiasi bisnis yang berkonsentrasi pada kinerja unggul yang dicapai dengan cara unik dalam wilayah manfaat pelanggan penting yang dihargai oleh sebagian besar pasar. Yang terakhir, fokus. Di sini fokus bisnis pada suatu atau lebih segmen pasar yang lebih sempit. Perusahaan mengetahui segmen ini dengan akrab dan mengejar kepemimpinan biaya maupun diferensiasi di dalam segmen sasaran. Selanjutnya adalah aliansi strategi. Nah, di sini aliansi berbentuk dari pemasaran. Aliansi strategi ini dibagi menjadi 4 kategori utama. Yang pertama adalah aliansi produk atau jasa. Di sini sebuah perusahaan melisensikan perusahaan lainnya untuk memproduksi produknya, atau dua perusahaan bekerja sama dan memasarkan produk pendamping atau produk baru. Selanjutnya, promosional. Aliansi promosional ada kesepakatan untuk menjalankan promosi bagi produk atau jasa perusahaan lain. 3. Aliansi logistik. Sini perusahaan menawarkan layanan logistik untuk produk perusahaan lain. Misalnya, perusahaan saya menyimpan dan mengirimkan produk bedah dan obat-obatan ke rumah sakit di seluruh wilayah daerah saya. Yang terakhir, kolaborasi penetapan harga. Di sini satu atau lebih perusahaan bergabung dalam kolaborasi penetapan harga khusus. Misalnya, perusahaan lain dan perusahaan saya menyewa dalam menawarkan diskon harga gabungan. Marketing plan atau rencana pasar. Di sini rencana pasar adalah dokumen tertulis yang meringkas apa yang telah dipelajari pemasar tentang pasar dan mengidentifikasi bagaimana perusahaan berencana menjangkau tujuan pemasaran. Isi rencana pemasaran. Nah, di sini isi rencana pemasaran itu ada rangkuman eksklusif dan daftar isi. Rencana pemasaran harus dibuka dengan rangkuman singkat tujuan utama dan rekomendasi manajemen senior. Selanjutnya, analisis situasi. Di bagian ini, kita menampilkan data latar belakang yang relevan tentang penjualan, biaya, pasar, saing, dan berbagai kekuatan dalam lingkungan makro. Selanjutnya, strategi pemasaran. Dalam hal ini, manajer produk mendefinisikan misi, tujuan pemasaran, dan keuangan, serta kelompok kebutuhan yang ingin dipuaskan oleh penawaran pasar, kemudian menentukan positioning kompetitif ini produk. Selanjutnya, proyeksi keuangan. Ini meliputi peramalan penjualan, peramalan pengeluaran, dan analisis titik imbas. Di sisi pendapatan, proyeksi memperlihatkan volume penjualan yang diramalkan berdasarkan bulan dan kategori produk. Di sisi pengeluaran, proyeksi memperlihatkan perkiraan biaya pemasaran. Dibagi menjadi kategori yang lebih tepat. Dan yang terakhir adalah kendali implementasi. Nah, di bagian terakhir, rencana pemasaran menggaris bawah kendali untuk mengamati dan menyesuaikan implementasi rencana. Nah, dan umumnya bagian ini menyebutkan tujuan dan anggaran setiap bulan atau kuartal. Jadi manajemen dapat meninjau hasil setiap periode dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan.
Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semua.